Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'arifi hadal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awwin ala nasrika hadal kitab sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyabahum sarwa zalibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni istaudi'tuka ma 'allamtanihi wa nudna ilayya inda dijiyadihi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amitana bi asrarihi wa amadda alaina min barakatihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Manutawi sapane wong kana iku ana sapa man hafidhan iku wong kang ngreksa ala ummatihi ing atase umate nabi. Hadis tahu ing hadise Nabi arba'ina rupane 40 min sunnatihi saking setuhune Nabi. Hatta yu'addi sehingga nekake sapa man ilaihi maring umat kana mongko ana sintene nabi lahu maring man syafi'an iku wong kang awe syafaat wa syahidan lan wong kang ngakseni
bana bertelani opo nyeksi keterangan manutawi sapa wong kana iku ana sapa man yahmilana iku apal teman-teman sapa man min ummatihi saking umate nabi hadis tahu iku hadis nabi arba'ina rupane 40 min sunnati saking sunnahi nabi min sunnatihi saking sunnahi nabi lagi yahu mongko ketemu sapa ma ing Allah lagi yahu ta'ala mongko ketemu sapa man ing Allah halim luhure Allah fil kiamat ing dalam dina kiamat al-kiamat ing dalam dina kiamat kana haliono sapa man faqihan iku wong kang ahli fikih faqihan iku wong kang ahli fikih aliman tur wong kang alim da ing iki fakka mongko paham sira ida ing dalam nalikane ngrasake ida ing dalam nalika ngrasake aradallahu sindene Allah ing kawula Allahu sindene Allah abda ing kawula khaira ing baguse kawula ida ing dalam nalikane ngrasake aradallah sindene Allah abdan ing kawula khairu ing baguse kawula Bakal mongko maha makesindene Allah imma Fidinihi ing dalam agamane Allah Fidinihi ing dalam agamane Allah Warsadalan dudu hakesindene Allah ing iyama Manutawi sapane wong Man utawi sapane wong ya tapakohana iku mohon nemeni sapa man bidinillahi ing dalam agamane Allah faqad kafahu monggo teman-teman nyukupi ing iya man Allahu sintene Allah mahamma ing perkara kang mentingake sapa man ing iya man Razaqahu lan oleh rezekine sintene Allah ing iya mah Razaqahu lan oleh rezeki sintene Allah ing man min haitsu saking sekirane la yatasibu ora goro-goro sapa man Kada teman-teman dawuh qallahu ing hadis Rasulullah sintane Rasulullah Al-Habibu hiya dadi kekasih Allah Al-Habibu hiya dadi kekasih Allah Wa khairu lan utawi paling bagus agamane sira kabeh dinikum
Wa khairu dinikum lan utawi paling bagus agamane sira kabeh yakunu iku ana apa paling bagus agama ayyasara iku luwe gampangi agama ayyasara iku luwe gampangi agama wa inna fiqhadaini lan satemene mahami agama wa inna fiqhadaini lan satemene mahami agama khairut taatiku paling bagus ngibadah khairut taatiku paling bagus ngibadah. Ma umidallahu ora dadi sebab sintene Allah bisaiin kelawan sawiji-wiji afdala kang luwe utama min kaqyidini saking mahami agamane Allah ala halimah luhur Allah wa jallalan maha agunge Allah. Jadi yang pertama-tama di dalam kitab ini dijelaskan, di dalam kitab Irsyadut Thalibin dijelaskan ya apa dengan ilmu orang akan diangkat mulia, dengan ilmu orang akan menjadi orang yang mulia, orang yang mulia juga tambah mulia. Dan ilmu, dengan kita mempunyai ilmu akan mengangkat seorang hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang mulia. Jadi tujuan kita mencari ilmu, tujuan kita mempelajari ilmu ialah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bisa bahwasanya kita telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, telah yakin kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga harus diimani dengan ilmu. Keyakinan ini harus dimulai dari kita punyanya ilmu, meskipun ilmu itu sedikit atau ilmu itu banyak, itu nanti dengan ilmu akan bisa membuat pondasi-pondasi keyakinan-keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah goyang. Lah diumpama sampeyan mempelajari suatu ilmu, diumpama sampeyan menjadi orang yang soleh-solehah, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang alim. Sampeyan menghafalkan 40 hadis, sampeyan akan bertemu Allah sebagai seorang faqih yang alim. Ketemu Allah itu di mana? Ya setelah kita meninggal kelak nanti. Setelah kita meninggal, setelah kita ada di alam akhiratnya Allah, setelah kita sudah wafat, baru kita akan bertemu dengan Allah sebagai seseorang faqih atau faqih yang alim. Faqih dan fasik itu beda. Faqih dan fasik beda. Terserah sampai mau jawab faqih atau faqih atau fikih. Sampean harus menghafal 40 hadis.
entah itu hadis apapun, mau hadis sembarang, hadisnya ini, terserah. Yang penting sampean memahami hadis 40. Itu menjadi suatu syarat agar sampean bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang fikih yang alim. Kalau umpama tidak memahami hadis, bagaimana? Umpama kalau tidak menghafal hadis, tidak mau menghafal apa, ya pasti tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap kita ini seorang faqih yang alim. Tidak menganggap kita sebagai seseorang yang min ahli fikih yang alim. Hanya itu. Lah perbedaannya bagaimana? Tetap jelas ada perbedaannya, meskipun sedikit atau banyak. Tetap berbeda. Di mana-mana orang yang mempunyai ilmu dan tidak punya ilmu itu suatu makom, suatu pangkat, suatu derajat beda. Meskipun urusan di dunia ini sama, nanti perbedaan suatu makom akan ketemu setelah semuanya sama-sama meninggal dunia. Kalau sudah di hari kiamat akan bertemu mana yang orang-orang yang betul-betul seseorang itu faqih atau fikih yang alim atau bukan. Itu nanti ada perbedaannya. Karena ketika datangnya hari kiamat, kita ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bingung. Menjadi orang-orang yang bingung. Setelah kita meninggal, kita kan sudah tidak bernyawa. Kita sudah tidak bernyawa, kita hanya tidur di makom, tidur di kuburan, tidur di liang lahat. Nanti ketika malaikat meniup sangkakala atau meniup trompet, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean pikir, sampean tidur moro-moro dibangunin temennya, bingung apa enggak? Langsung ditajuk umpamanya, langsung ditarik, ayo bangun. Pasti bingung. Sekta, tunggu. Mesti kan gitu sampean. Wong biasanya sampean subuh-subuh kalau dibangunin temennya, ayo ngaji. Ya. Iya, ini mulutnya tok, tapi makrifatnya cik merem gitu. Apalagi nanti dibanguni oleh para malaikat-malaikatnya Allah agar kita ikut waktu hari kiamat, kumpul-kumpul. Apa enggak bingung? Kita aja tidur terlalu lama dibangunin itu bingung, apalagi nanti di waktu kita tidur di liang kubur dibangunin untuk kumpul-kumpul setelahnya hari kiamat, totalan amal. Apa enggak bingung? Sampean umpamanya sampean ngaji, sampean coba sampean tidur sampean. Nanti kalau umpama sudah selesai bangun, langsung ayo kumpulkan tulisan-tulisan, catatan-catatan. Bingung paling. Pasti sampean bingung karena tidak mengikuti. Lah seperti halnya kalau kita kepingin tidak bingung hari kiamat, kita harus betul-betul menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, kita juga harus mengamalkan dan mempraktekkan sebanyak-banyaknya. Buat jaga-jaga ketika kita di alam kubur nanti, ketika di alam barzah nanti, amalia-amalia kita, ilmu-ilmu kita, ibadah-ibadah kita, itu yang akan menemani kita, itu yang akan menjaga kita
diredupnya, dimati lampunya di alam kubur. Di alam kubur kan tidak ada lampu. Jadi sampean harus mempersiapkan sedemikian rupa. Makanya ulama-ulama toreko itu kalau wiritan kebanyakan lampu dimatiin. Biar sampean kalau adaptasi di kuburan, biar sampean kalau adaptasi di makom atau ketika sampean meninggal, biar sampean tidak kaget, biar sampean tidak bingung. Jadi sampean jangan takut-takut untuk nggak ada lampu, karena kita nanti di alam kubur kita akan hidup sendirian. Kita tidak punya teman, kita tidak bisa kemana-mana. Hanya siksaan alam kubur. Tapi kalau sampean-sampean ini min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, mengerjakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, fa insya Allah meskipun sampean dipukul di alam barzakh, di alam kubur, disiksa di alam kubur, tapi enggak terlalu berat siksaan para malaikat-malaikatnya Allah terhadap sampean. Dan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang paham betul tentang agama. Ingat-ingat, orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang paham betul tentang agama. Mengetahui agama secara cukup dengan melihat, tahu ilmu agama cukup dengan membaca dan menghafal. Tapi paham agama harus melalui banyak kesusahan dan penderitaan. Orang yang bisa dikatakan min ahlil ilmi, orang yang paham betul dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang harus melalui banyak kesusahan dan penderitaan yang sangat pedih. Para nabi-nabinya Allah terdahulu atau orang-orang yang paham betul tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang banyak mengalami suatu ujian dan penderitaan. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno, ataupun zamannya Wali 9, beliau ini banyak mengalami ujian dan penderitaan. Karena apa? Allah tidak pernah memanjakan para kekasih-kekasihnya. Allah itu kalau sama kekasih gak pernah dimanja. Jadi sampean kalau nggak dimanja sama orang tua jangan protes. Sampean tidak dimanja oleh seorang guru jangan protes. Karena Allah sendiri tidak pernah memanjakan para kekasih-kekasihnya. Allah tidak pernah memanjakan para ulama-ulama kita. Allah tidak pernah memanjakan guru-guru kita. Memanjakan kekasih-kekasihnya itu suatu saat nanti ketika para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para kekasih-kekasihnya itu mempunyai tarbiyah bahwa kita ini hidup di dunia yang fana seperti halnya kita tahanan. Apa tahanan itu? Tawanan. Jadi dunia ini bagaikan penjara. Bagaikan penjara.
Bagaimana caranya kita bebas? Bagaimana caranya kita merdeka? Nanti kalau kita sudah meninggal, baru kita akan hidup abadi. Dengan abadi kita memilih surga atau neraka. Hidup ini hanyalah pilihan. Hidup hanyalah pilihan. Jadi sampean teruslah hidup dengan pilihan-pilihan sampean. Karena apa? Dalam metode Islam tidak ada paksaan. Islam berkibar di Indonesia tanpa adanya paksaan-paksaan para wali sembilan, tapi dengan tradisi, dengan budaya, dengan pendekatan. Dan orang-orang yang memahami agama pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencukupkan secara materinya, secara rezekinya, akan mencukupkan sesuatu yang menjadi kepentingannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari sekiranya ia tidak memperhitungkannya. Jadi Allah itu kalau sudah memberikan, mencukupi kepada kekasih-kekasihnya Allah atau orang-orang yang memahami agama, Allah itu tidak akan tanggung-tanggung. Kalau sudah membukakan rezeki kepada sampean, itu nggak akan tanggung-tanggung. Tinggal sampean yang mempunyai sistem. Apakah sampean itu bisa mengemban amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Rezekinya sampean akan dikocorkan, tapi sampean tidak akan bisa hidup dengan enak. Mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai tanggung jawab kepada semua orang, tidak ada perbandingannya. Jadi yang paling enak ya jadi orang biasa, karena orang biasa hizabnya nggak banyak-banyak. Sampai nanti umpama, karena sampean terus menolaknya bagaimana? Kan cita-cita sampean, ya apa caranya nanti punya uang, gimana caranya hidupnya enak, gimana diberikan apa, bisa meraih impian ataupun cita-cita. Itu kalau sudah terjadi, itu akan dihisap, itu akan dipertanggungjawabkan. Seperti halnya sepeda motor sampean dipakai apa, uangnya sampean dipakai apa, rumah sampean dipakai apa, semuanya Allah akan pertanggungjawabkan. Tapi kalau umpama orang ini tidak punya, Allah tidak terlalu memberatkan, dikarenakan di dunia tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah rezeki kurang, tapi beliau sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sedikit ringan itu hisab-hisabnya. Jadi kalau sampean kepingin hisabnya itu ringan, hisabnya itu mudah, hisabnya itu gampang, jadilah orang-orang yang di bawah, jadilah orang-orang yang fakir, jadilah orang-orang yang miskin, jadilah orang-orang yang zuhud. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini penuh ujiannya masing-masing. Umpama sampean nanti
diberikan Allah, ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi istrinya orang-orang penting. Dengan adanya sampean memiliki suami-suami orang penting, pasti sampean akan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agak sedikit goyah. Jangankan ibadah, wiritan-wiritan yang diajarkan di pesantren akan goyah. Tidak sempat, banyak tugas, banyak meeting, banyak pertemuan arisan-arisan. Lah yang paling enak itu suatu saat nanti ketika sampean menjadi orang besar, tapi sampean bangkrut, bangkrut. Ya Allah, panjenengan kok mekaten ya Allah. Ya Allah, apa salahnya saya ya Allah? Saya menjadi orang yang kaya raya, orang yang berpengaruh, habis hanya seketika. Apa ini cobaan? Ya apa ini ya Allah? Baru sampean ngemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampean harus ditata terlebih dahulu sebelum sampean menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua sampean. Jadikan patokan-patokan bertambahnya usia, bertambahnya rezeki, bertambahnya pengetahuan-pengetahuan sampean, meningkatnya pekerjaan sampean, meningkatnya pangkat jabatan sampean, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa harus dilambani dengan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok kunci utama ya beribadah. Tujuan kita Allah. Jadi nggak ada tujuan lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Jadi nggak ada tujuan lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai mempunyai tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Konslet nanti. Gak malah cerdas, gak malah alim, gak malah pinter, malah konslet. Tujuan kita ialah murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah menganggap murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampean harus siap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean dulu, apa saya terlebih dahulu? Kalau umpamanya sampean terlebih dahulu, ya harus siap. Kalau saya terlebih dahulu, ya harus siap. Karena murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saat temene sholatku, ibadahku, rezekiku, dunyaku, kehidupanku, anakku, bojoku, hilang sudah. Yang dituju ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampeyan mencari ilmu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan mengamalkan apapun itu, kuncinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan penampilan seperti apapun, tujuannya ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean menutupi aurat sampean tutup semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada yang lain. Jangan sampai ada orang ketiga. Hubungan sampean kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada orang ketiga. Orang ketiga disebut pelakor.
Jadi jangan sampai ketika sampean Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, jangan ada di dalam hati sampean, pikiran sampean orang ketiga. Hanya yang ada antara kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi Gusti Allah yang kita sembah selama kita masih hidup. Jadi Allah ini sesembahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.